halo, halo, hello, hello, hola, hola ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cup, 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 cup. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semua bersenang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Masih semangat gak nih kita nih? Semangat gak nih? Kita mau nyanyi lagi. Oh, sukacitaku. Kita harus sukacita ya untuk menyanyi. Oh iya. Sebelum kita naikkan lagu pujian ini, kita doa dulu ya. Atau Oke, kita lipat tangan, tutup mata ya. Kita berdoa dulu. Oke, kita tutup mata. Edelin yang Oke. Oke, kita lipat mata. Kita tutup mata, lipat tangannya. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sebentar lagi sebentar lagi kami akan memulai kami akan mulai memuji dan menyembah-Mu. Engkau berkati Kau berkati ibadah sekolah minggu ibadah sekolah minggu dari awal sampai sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan nama Tuhan Yesus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ayo kita masih berdiri, kita kan mau Kita memuji ya. masih berdiri. Oke, kita nyanyikan sukacitaku ya. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, Pam 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 pam. temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupan. Oh
kita akan memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Sambil menyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku biar bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman-Mu ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman-Mu kami dengar ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku biarkan tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah kami anak-anak-Mu. Yesus tolonglah kami. Yesus tolonglah aku. Oke. Mari kita berdoa, ikuti kakak berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami agar kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kalau kakak tanya kabarnya, gimana kabarnya? Yosa gitu ya. Harus Yosa, oke? Ya, bangkit berdiri dulu lah. Kita bangkit berdiri dulu. Ya, jadi kalau kakak bilang shalom adik-adik, shalom. Gimana kabarnya? Yosya gitu ya. Oke? Oke, ulang. Ya, karena tadi kakak lihat yang joget-joget cuma Alicia doang. Yang lain masih malu-malu. Nah, makanya kita harus coba joget-joget. Apalagi yang suka main TikTok. Nah, yang suka main TikTok kan suka lagu apa kapit ya, I feeling lonely ya kan, suka gini-gini nanti kan. Nah, jadi harus ada Yosya gitu kan. Kalau ditanya gimana kabarnya, tahu nggak arti Yos itu maksudnya iya gitu. Kalau misalnya cuma luar biasa sudah biasa ya kan. Kalau dibilang baik ya memang baik, harus semangat. Oke, shalom adik-adik. Shalom dulu. Lupa. Oke, boleh. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Yosya. Iya. Silakan duduk adik-adik. Iya. Nah, oke. Hari ini kakak pengen sharing tentang yang kemarin, tentang Ruth. Siapa Ruth? Apa Ruth? Ayo. Ruth dari kota mana? Moab. Ruth dari kota Moab. Ruth punya mertua namanya siapa? Naomi. Suaminya sudah meninggal atau belum? Sudah. Nama suaminya Naomi siapa? Elimelek, ya kan? Semuanya sudah meninggal termasuk suaminya Ruth. Ya kan? Akhirnya apa? Mereka pindah. Mereka belum ke surga, mereka pulang ke tanah mereka yaitu Israel. Mereka pulang ke Israel.
Mereka kembali lagi ke kota mereka, namanya Bethlehem. Bethlehem. Akhirnya apa? Semua pada sedih. Karena melihat Naomi dulu cantik sekali, sekarang sudah tua dan jadi jatuh miskin. Karena apa? Karena di tahun itu, saat itu kota Israel itu lagi kelaparan, makanya mereka keluar ke kota Moab. Akhirnya singkat cerita, ini adalah Ruth. Akhirnya Ruth sama Naomi disuruh sama Naomi untuk bekerja. Ruth, kamu sekarang harus bekerja karena kita cuma berdua doang. Kamu petik gandum gih ke sana, ke salah satu saudara kita. Akhirnya mereka pergi. Si Ruthnya pergi. Ruth akhirnya pergi, dia bertemu dengan teman-temannya yang lain sedang bekerja. Dia sedang memetik gandum. Yo, bayangin ceweknya cantik memetik gandum. Nah ya kan, seperti adik-adik yang cantik-cantik kalau di rumah cuci piring. Siapa yang suka cuci piring? Sudah ketahuan. Tidak, berarti tidak membantu ya. Nah. Iya, tapi adik-adik perlu belajar seperti Ruth. Seperti Ruth yang dia belajar untuk bekerja, mencari nafkah. Adik-adik cukup di rumah saja misalnya, kalau memang bisa. Kalau ada mbak mungkin tidak perlu ya, kalau ada mbak. Tapi kalau yang tidak ada mbak, kalau habis makan bisa cuci piringnya. Ya kan? Atau tidak, kalau ada bajunya, pakaiannya dilipetin. Ya kan? Jadi jangan selalu menunggu mama. Sama seperti Ruth, dia bekerja dari pagi sampai sore. Bayangin loh, bekerjanya sangat luar biasa loh. Dari pagi sampai sore dia bekerja, sama seperti orang tua kita. Dari pagi sampai sore, malah ada yang sampai ke malam ya kan. Bekerja terus, akhirnya dia saking rajinnya bertemu dengan namanya Boas. Siapa namanya? Boas, bukan Buas ya. Boas. Bukan aku puasa, Boas. Namanya Boas. Boas itu orang kaya. Dia yang punya ladang, punya tanah. Dia orang kaya. Ternyata Boas itu salah satu keluarganya dari Elimelek. Jadi ini mungkin sedikit diperhatikan ya supaya adik-adik bisa paham. Di Israel, kalau misalnya dia sudah suaminya meninggal, maka bisa ada yang melanjutkan dari silsilah keluarga. Nah, Boas itu adalah salah satu silsilah keluarganya Elimelek. Supaya keturunannya dilanjutkan. Misalnya nih contoh, misalnya kakak punya pasangan, sudah menikah, suami istri. Terus kakak punya anak. Tapi kakak akhirnya cepat meninggal duluan. Bagaimana cara melanjutkan keturunan kakak? Keturunan bukan di Simorangkir. Ya, di Simorangkir. Gimana caranya? Akhirnya istri kakak harus bersama yang namanya Simorangkir juga. Simorangkir clan. Supaya keren aja ya. Kalau marga kan kayaknya sudah kuno. Pakai clan aja. Ya kan? Simorangkir clan. Nah, supaya dilanjutkan. Nah, demikianlah sama yang namanya Boas. Boas melihat, loh ini cewek kok rajin sekali. Akhirnya apa? Karena dia rajin, dia disayang sama bosnya. Sebelum jadi pasangan hidup. Lihat tuh, jodoh pasti bertemu kan. Pernah dengar kan lagunya? Lagunya Afgan, mirip kakak enggak? Itu cuma canda ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya Boas melihat, Boas sedikit suka dengan Ruth. Karena apa? Ruth itu ceweknya anggun. Anggun itu baik, udah cantik, baik lagi, coba. Ya kan?
Pernah nggak adik-adik ngelihat kalau yang cewek nih ngelihat cowok ganteng, tapi kelakuannya buruk, gantengnya bisa hilang nggak sih? Bisa hilang. Coba cowoknya ganteng, tapi suka ngupil di depan adik-adik. Kalau makan, kalau makan lagi di restoran nih bareng-bareng teman-teman nih, ketawa-ketawa, wah masih ada nasi ayam semua di situ. Coba, gantengnya hilang, ya kan? Tapi kalau yang mukanya mungkin kurang ganteng atau kurang cantik misalnya, tapi karena dia punya kelakuan baik, ganteng meternya naik, cantiknya jadi naik. Apalagi kalau sudah ganteng dan cantik, wah, apalagi di sini semua kan cantik-cantik anak-anak Tuhan Yesus, ganteng-ganteng semuanya, ya kan? Makin naik, ya kan? Banyak yang ngelirik, tapi jangan pacaran dulu ya. Anak sekolah minggu jangan pacaran dulu. Ya, pacaran buat nikah soalnya. Oke? Karena Boas bukan lagi pemuda, dia sudah bapak-bapak. Ruth juga sudah pemuda. Iya. Ruth bukan seumuran kayak Suho. Kalau seumuran kayak Suho, masa Boas suka sama anak kecil pedofil namanya. Aha, ya kan? Akhirnya apa? Singkat cerita, dikasih bingkisan banyak sama Boas, sama bosnya. Pulang ke rumah mertuanya, ke ibunya. Ibu, ini kami dapat makanan banyak loh. Ibunya senang sekali. Ibunya bilang gini, biarlah Tuhan memberkati orang yang memberi kamu ini karena terlalu banyak dikasih. Biasanya karyawan yang lain dapatnya sedikit atau enggak cukup. Tapi Ruth berlebihan sampai dia makan kenyang, ada sisanya bawa pulang ke mamanya. Akhirnya apa? Akhirnya taulah namanya Boas. Akhirnya ibunya ngomong begini, dia adalah salah satu orang yang bisa menebus kita. Jadi kamu sekarang datang sama dia tidur bareng. Nah, arti tidur bareng itu bukan seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang yang belum menikah tidur bareng itu tidak boleh, kecuali mama dan anak ya. Nah, kalau belum suami istri tidak boleh, tapi di zaman itu budayanya itu mengartikan bahwa dia suka, saling menyukai. Akhirnya apa? Dilakukanlah sama Ruth, dia tidur di kakinya Boas, bukan barengan begini, di kakinya Boas. Jadi di saat Boas lagi tidur, dia tidur di sini. Dia tidur di situ. Nah, setelah itu barulah Boas tahu kalau dia adalah yang dapat menebus si Ruth ini. Nanti kakak jelasin apa arti menebus. Nah, akhirnya singkat cerita mereka berdua jadian, mereka menikah. Mereka menikah dan bahagia. Lalulah turunlah, itu menjadi salah satu keturunannya dari Tuhan Yesus nanti. Iya. Nah, tahu nggak sekarang kakak tanya sama kalian, menebus itu artinya apa? Apa arti menebus? Apa? Hah? Apa? Biar aja dah. Tahu nggak arti menebus apa? Ayo, yang mungkin yang lebih dewasa. Apa arti menebus? Nah, menebus itu artinya kamu dibeli. Zaman dulu seorang budak itu dibeli. Itu dibeli. Jadi zaman dulu itu manusia apalagi yang wanita itu masih dikatakan sebagai barang. Jadi mau cowok atau cewek itu tidak berpakaian semua. Harus dilihat bobot bebeknya. Jadi seperti kalau adik-adik pernah ke pasar ada ikan-ikan, seperti itulah dulu manusia dibuat tanpa busana. Supaya dilihat ini ada cacat atau enggak. Nah, yang mau dia akan membeli, itulah arti menebus. Suka-sukanya si penebus ini nanti. Tahu enggak kenapa Tuhan Yesus menebus dosa kita? Karena kita tidak bisa membayar dosa kita sendiri. Kita enggak bisa membayar atau menebus dosa kita sendiri. Itulah kenapa sekarang kita sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus. Sepenuhnya miliknya Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesus suruh Suho,
kamu harus diam ya. Suho harus diam. Karena apa? Sudah ditebus. Nah, apalagi zaman dulu suka-sukanya orang itu. Jadi kalau udah dibeli nih, mau ditampar, mau ditendang, mau disuruh ke sana kemari, mau suruh muter-muter 100 kali. Suka-sukanya si penebus itu. Nah, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Boas itu menebus Rut karena apa? Karena Rut itu miskin. Karena itulah Rut itu tidak pantas dapat Boas. Sama seperti kita. Kita tidak pantas menerima apa yang Tuhan Yesus kasih loh. Tapi Tuhan Yesus itu tetap baik. Dia tetap kasih kita makan. Kasih tetap baju yang bagus seperti yang kita pakai sekarang. Masih kasih papa mama yang lengkap. Ya kan? Tapi kalau yang sudah meninggal papa mamanya tidak apa-apa. Nanti ketemu di sana sama Tuhan Yesus. Gak perlu terlalu bersedih. Ya kan? Tapi bisa dilihat Tuhan Yesus itu sayang dengan keluarga Rut. Bayangin adik-adik kalau misalnya hidup tanpa papa. Cuma mama sama adik doang dan tidak ada saudara yang dekat. Gimana coba hidupnya? Sulit kan? Tapi Tuhan Yesus berjanji, aku sekali-sekali tidak akan membuat kamu yatim piatu. Aku akan menjadi suamimu. Maksudnya selalu setia. Bukan Tuhan Yesus kawin sama mama kita, bukan. Tapi dia menjadi yang setia. Dia akan mengurus adik-adik sampai adik-adik dewasa. Kalau papa mama sudah dipanggil Tuhan Yesus tetap bantu adik-adik. Segala apa yang adik-adik minta atau apapun itu Tuhan Yesus yang tanggung. Wah, Tuhan Yesus cinta keluarga. Siapa di sini yang sayang keluarga? Iya. Lebih menurut adik-adik siapa yang lebih sayang? Tuhan Yesus ke keluarga adik-adik atau adik-adik yang sayang keluarga? Tuhan Yesus lebih sayang, ya kan? Lebih sayangan mana? Adik-adik sayang orang tua atau Tuhan Yesus sayang orang tua? Tuhan Yesus. Karena sebelum adik-adik ada, orang tua adik-adik lagi, papa mama masih kecil, Tuhan Yesus yang urus juga loh. Nah, jadi sebelum adik-adik lahir Tuhan Yesus sudah kasih, ya kan? Sudah kasih berkat. Makanya sekarang bajunya bagus-bagus, ya kan? Kita mengucap syukur. Tapi jangan sombong. Jangan lihat di tengah jalan. Apalagi pernah lihat manusia silver kan? Lagi begini. Kita malah jangan kayak gitu. Kalau bisa kasih, kalau gak bisa ya sudah. Ya kan? Jangan diledekin. Lagi kayak gini, adik-adik lempar momogi. Momoginya sudah habis lagi. Tidak kena jadinya kan itu. Iya. Coba Tuhan Yesus sayang sama keluarganya Boas, sayang sama keluarganya Rut. Tuhan Yesus sayang gak sama keluarga adik-adik? Sayang, buktinya apa? Ayo coba kakak tanya. Apa buktinya Tuhan Yesus sayang dengan keluarga adik-adik? Apa buktinya? Apa? Papa mama diberkati. Papa mama dikasih duit sama Tuhan Yesus lewat dari kerjaannya. Sama seperti Rut kan, bekerja, Tuhan berkati, dapat pasangan hidup. Nah ini yang mungkin yang sudah lebih dewasa ya. Gak usah takut sama jodoh. Jodoh sudah di tangan Tuhan, gak usah takut. Kerja dulu, sekolah dulu. Suka it's okay. Namanya suka itu masih wajar. Tapi kalau sudah pacaran gak usah. Emang mau 3 tahun lagi nikah? Enggak kan? Ya kan? Kebayang nih Sandra gitu kan, udah pacaran gitu. Tiba-tiba datang sama mamanya, mama aku mau menikah. Umurnya berapa sekarang? 14 berarti umur 17 tahun sudah menikah. Aku mau menikah. Langsung mama itu ya Tuhan Yesus tolong cabut pasangannya. Karena cepat sekali menikahnya. Itu loh. Tuhan Yesus yang bantu. Amin. Buka sama kakak sekarang. Oh iya, ini ada gambarnya yang terakhir. Mereka akhirnya punya anak. Nah, punya anak. Inilah keturunannya Tuhan Yesus. Keluarga Daud. Keturunannya Daud.
Kalau disingkat apa? Hah? Itu tekonya Naomi. Iya. Kan dia jualan teh botol di situ. Teh apa? Teh tarik. Iya. Daud. Itulah keturunannya Daud. Kalau disingkat apa? Kalau Daud disingkatnya apa? Disingkat, kalau Daud disingkatnya jadi apa? D. Ya. Ya, maksud semua ya. Gitu ya. Kita buka Kakak Erik, kita buka di Mazmur. Ini ayat hafalannya. Aduh, nggak nyala lagi. Ada bukunya nggak? Oh iya, udah. Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Oke, sampai dari bergembiralah sampai ke hatimu ya, nggak usah pakai dan. Oke, dari ayatnya dulu. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mazmur 3. Oke, tutup dulu Kakak Erik. Kita coba hafalin. Nah, coba. Kalau salah tidak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 3 ayat 6. 6, coba. Kakak Erik buka dulu ya. 4, kakak yang salah. Iya, itu. Ya, supaya semangat kan, supaya semangat. Ya, ini alasan aja. Ya, ayat 4, tutup dulu Kak Erik. Nah, sekali lagi ya, maafkan kakak, karena kakak juga manusia, bukan Tuhan Yesus. Oke, 1, 2, 3, Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka bergembira karena Tuhan, karena mama diinginkan hatimu. Nah tadi kan. Ya kan? Jadi nge-rap semuanya ya kan. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3, Mazmur 37 ayat 4. Memberikan apa? Jadi harus bersuka cita Kak sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baik. Ya kan? Dia akan memberikan apa yang diinginkan adik-adik. Apa? Hari ini kalau Tuhan Yesus mau kasih sesuatu, adik-adik maunya apa? Apa? Jadi kaya, ada yang mau jadi kaya. Terus? Jadi pinter, apa lagi? Jadi dokter, apa lagi? Ada mau jadi astronot? Mau jadi Ultraman? Mau jadi Ultraman? Bisa jadi Ultraman. Jadi Ultraman. Mainannya nggak dibawa ya? Tuhan Yesus bisa semua lakukan itu. Tapi harus bergembira karena Tuhan. Harus sayang sama Tuhan Yesus. Setelah sayang Tuhan Yesus, sayang keluaran, keluarga, ya bukan keluaran, ya kan? Jadi harus setelah sayang Tuhan Yesus, sayang keluarga, sayang teman-teman, harus sayang teman-teman, ya kan? Sama seperti Tuhan Yesus jaga keluarga Boas, Tuhan Yesus jaga keluarga kita, amin. Iya, nanti minggu depan kakak akan ada satu lagu, kalau nanti kakak yang bawa, kita nyanyi satu lagu baru itu ya. Mungkin sedikit panjang tapi nanti aja ya.
kita bersama-sama. Semua kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Bapa, ajari aku agar aku menjadi anak yang baik di dalam keluarga, sekolah, dengan teman-teman, dengan semuanya. Sekarang kami mau pulang, jagai kami sampai pulang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Sebelum pulang ada ini, kasih tahu kanan kirinya dulu, kita keluarga. Iya. Kasih tahu. Jadi jangan hanya dari daging doang. Sandra sama Jovanka kita keluarga. Iya. Salaman dulu. Iya. Sekalian itu ada itu tuh. Ada kue. Iya, ada kue.